Berdasarkan data Riskesdas pada tahun 2018, prevalensi kek pada ibu hamil di Indonesia sekitar 17,3%. Hal tersebut menunjukkan hampir 1 dari 5 ibu hamil di Indonesia mengalami kek. Kurang energi kronis atau kek merupakan suatu kondisi yang disebabkan asupan zat gizi yang dikonsumsi kurang memenuhi kebutuhan yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Kek adalah salah satu penyebab kematian pada ibu hamil. Dikutip dari Depkes RI tahun 2012, status kek sebelum hamil memengaruhi pertumbuhan janin dan menjadi pertimbangan capaian peningkatan berat badan selama kehamilan. Kek pada ibu hamil mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan sehingga peningkatan kebutuhan zat gizi pada masa kehamilan tidak dapat terpenuhi. Dikutip dari Kemenkes 2015. Apakah dapat terlihat secara fisik jika ibu hamil tersebut terkena kek? Tentu saja bisa. Caranya yaitu dengan mengukur lila atau lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm atau dengan menghitungi MT prahamil atau trimester pertama usia kehamilan kurang dari 12 minggu di bawah 18,5 kg per m². Nah, selanjutnya, faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi kek pada ibu hamil? Yang pertama, ada anemia. Yang kedua, pendapatan keluarga. Yang ketiga, usia ibu hamil. Yang keempat, jarak kehamilan. Dan yang kelima, IMT atau indeks massa tubuh. Nah, selanjutnya, apa saja sih dampak kek pada ibu hamil? Yang pertama, ada anemia. Yang kedua, ada penyakit menular. Yang ketiga, berat badan tidak meningkat secara normal. Yang keempat, pendarahan. Yang kelima, penyebab tidak langsung kematian pada ibu. Dan yang keenam, kesulitan saat persalinan yang lama, dan juga persalinan yang prematur. Selanjutnya, ibu hamil yang kek juga berdampak pada bayi yang dikandungnya loh. Yang pertama, keguguran atau aborsi. Yang kedua, penyakit menular. Yang ketiga, cacat dari lahir. Yang keempat, lahir mati. Yang kelima, kematian neonatal. Yang keenam, anemia pada bayi. Yang ketujuh, bayi dengan berat badan lahir rendah. Selanjutnya, langkah-langkah apa saja sih supaya ibu hamil tidak mengalami kek? Yang pertama, mengonsumsi makanan tambahan atau PMT untuk ibu hamil. Yang kedua, memastikan ketersediaan makanan bergizi di rumah, menjaga kebersihan dan kesegaran makanan yang akan dikonsumsi. Yang ketiga, menerapkan pola makan yang benar dan asupan gizi yang penting saat hamil. Dan yang empat, mengobati penyakit infeksi yang mungkin mengganggu pencernaan. Nah, di sini ada contoh isi piringku dari Kemenkes. Pada ibu hamil umumnya, bisa melihat pedoman isi piringku ini dari Kemenkes. Untuk ibu hamil yang kek, juga bisa menerapkan pedoman isi piringku tersebut, tetapi juga menambahkan yang namanya pemberian makanan tambahan atau PMT. Kemenkes menyatakan bahwa program pemberian makanan tambahan atau PMT yaitu berupa biskuit dengan kandungan gizi yang tinggi. Namun, meski biskuit ini gizinya sangat tinggi, menu makanan gizi seimbang tetap yang utama. Kemenkes juga menerangkan aturan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil yang dikonsumsi, yaitu 2 keping biskuit pada usia kehamilan trimester pertama dan 3 keping biskuit untuk trimester kedua dan ketiga kehamilan.